Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu bab yang nantinya akan kita pelajari pada mata kuliah Perekonomian Indonesia, yakni tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Sebelum membahas bab ini lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal, maka tak sayang. Nama anggota. Yang pertama, Irza Mahfud dengan NIM B2001805004. Yang kedua, Vicky Alfian Hisbullah B2001805005. Yang ketiga, Octavia Rosa Indriana B2001805006. Yang keempat, Intan Husnul Fatimah B2001800507. Dan yang kelima, Ramanika Panji Asmara B2001800508. Konsep dan definisi kemiskinan. Konsep dan definisi kemiskinan. Di dalam bidang ekonomi, besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Terdapat dua konsep tentang kemiskinan, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Sedangkan, untuk kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan di bawah mana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ada 8 indikator dari kemiskinan. Yang pertama, pendapatan atau konsumsi per minggu, per bulan, atau bahkan per tahun. Yang kedua, aset. Yang ketiga, total kekayaan. Yang keempat, makanan yang dikonsumsi. Yang kelima, tempat tinggal. Yang keenam, pendidikan formal. Yang ketujuh, infrastruktur dasar rumah tangga. Dan yang terakhir, kesehatan. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sudah cukup banyak studio empiria dengan berbagai pendekatan analisis, termasuk analisis lintas negara yang menguji relasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan hasilnya menunjukkan bahwa memang ada suatu korelasi yang kuat antara kedua variabel ekonomi makro tersebut. Misal dari Hasan dan Quibria pada tahun 2002 yang menguji secara empiria dampak dari pola pertumbuhan output dari 45 negara di Asia Timur, Asia Selatan, Amerika Latin dan Karibia, dan juga Afrika Sub-Sahara. Hasilnya memberikan kesan bahwa ada suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan dan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, semakin rendah tingkat kemiskinan, atau dalam perkataan lain, negara-negara yang tingkat PN per kapita yang lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang tingkat PN per kapitanya lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Dari periode 1970-an hingga sekarang, sudah banyak studi empiris yang menguji hipotesis Kuznets tersebut dengan menggunakan data agregat dari sejumlah negara. Sebagian besar studi mendukung, sedangkan sebagian lainnya menolak. Walaupun secara umum hipotesis itu diterima, namun sebagian besar dari studi tersebut menunjukkan bahwa relasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi PN pada periode jangka panjang hanya terbukti nyata untuk kelompok NM atau negara-negara dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Namun demikian, hasil dari studi-studi di atas harus ditanggapi dengan kritis. Kemudian, berikut tabel kemiskinan menurut provinsi di Indonesia pada tahun 1990 hingga 2017. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Yang pertama, penyebab langsung kemiskinan yaitu kurang, hilang, atau tidak adanya kesempatan kerja. Dan
rendahnya upaya atau pendapatan real. Faktor pertama menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan karena tidak bekerja. Faktor kedua menyebabkan seseorang pekerja memiliki pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan minimum. Lalu yang kedua, penyebab tidak langsung kemiskinan adalah misalnya, ekonomi mengalami resesi yang mengakibatkan tidak adanya perusahaan-perusahaan baru atau bahkan menyebabkan banyak perusahaan yang ada terpaksa gulung tikar, sehingga terjadi pemberhentian tenaga kerja secara besar-besaran. Faktor-faktor penyebab kesenjangan. Ada 3 faktor penyebab kesenjangan. Yang pertama, akibat arus penduduk atau tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan. Yang kedua, struktur pasar dan besarnya distorsi yang berada di pedesaan dengan di perkotaan. Yang ketiga, dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Intervensi jangka panjang, menengah, dan panjang yang penting adalah sebagai berikut menurut Tambunan tahun 2015. A. Pembangunan atau penguatan sektor swasta. B. Kerjasama regional. C. Manajemen pengeluaran pemerintah atau APBN dan administrasi. D. Desentralisasi. E. Pendidikan dan kesehatan. F. Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan. G. Pembagian tanah pertanian yang merata.